Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya antusias dengan perjumpaan kita. Selalu Bapak, Ibu setia di dalam merenungkan firman Tuhan. Pemahaman Alkitab ini, mari kita belajar bersama-sama, dimulai dengan doa, pengagungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, sungguhlah amat istimewa, sehingga kami dapat menikmati keakraban dengan Engkau. Semakin kami mengenal pribadi Engkau melalui perjanjian lama, kami semakin kagum dan semakin hormat kepada Engkau. Kasih kami bertumbuh, berjalan bersama dengan pengenalan kami akan Engkau. Kiranya Tuhan menolong sekali lagi di dalam pemahaman Alkitab ini, sehingga kami semakin bersukacita di dalam anugerah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melanjutkan dari 1 Samuel pasal 12. Setelah kemenangan yang gilang gemilang dipimpin oleh Saul, sang raja Israel yang pertama, maka seluruh rakyat, tidak lagi pro dan kontra, sepakat, sehati, memberikan penghormatan pada Saul sebagai raja dengan memberikan tahta, tampuk kerajaan yang mereka akan ikuti. Sebulat hati, seluruh rakyat. Itu bagus sekali. Kesatuan akan membuat kekuatan yang berlipat-lipat besarnya. Terutama kemenangan itu didapatkan dari anugerah Tuhan. Ya, kita sudah melihat dalam 1 Samuel pasal 11. Nah, kita masuk kepada satu perikop yang membuat kita sadar sekali siapa yang membuat segala-galanya ini berhasil. Di dalam ayat yang pertama, Samuel berkata begini kepada seluruh orang Israel. Ya, jadi setelah mereka merayakan kemenangan, bersukacita bersama-sama, suasananya kemudian ada jeda ketika Samuel mengucapkan kata-kata perpisahan. Ya, ada suasana yang berubah, dan kemudian setelah selesai, sebelum penutup Samuel menyampaikan itu, ada interupsi dari Tuhan yang suasananya jadi menakutkan sekali, menggentarkan sekali. Nah, kita lihat bagaimana Samuel menyatakan diri untuk pamit sebagai hakim dari bangsa Israel, sebagai pemimpin. Dikatakan di ayat yang pertama, telah kudengarkan segala perkataanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang, raja itulah yang akan menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Nah, sampai di situ Samuel mengetahui bahwa masanya era hakim-hakim sudah selesai dengan permintaan rakyat Israel untuk memiliki raja sendiri seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan perkenan dengan mengangkat Saul menjadi raja yang pertama. Dari suku Benyamin, suku yang kecil, dari kaum yang hina, tetapi Tuhan justru angkat. Karena anugerah, bukan karena Saul lebih tinggi sekepala dari yang lain, bukan, tetapi karena anugerah. Kepemimpinan, tongkat estafet, pemimpin bangsa,
itu diserahkan dari seorang hakim yang terakhir, Samuel, kepada raja yang pertama. Jadi era hakim-hakim selesai, masuklah dalam era monarki, kerajaan yang bersatu. Seluruh Israel, 12 suku, bersatu di bawah pemerintahan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul. Samuel melepaskan jubah hakim-hakimnya. Era sudah berganti. Samuel tetap menjadi nabi, menyampaikan firman Allah, tetap sebagai imam yang mempersembahkan korban, bakaran untuk Tuhan, tetapi secara politik, secara nasional, ada pemimpin bangsa yang baru. Nah, itu yang dia lakukan. Dan bagus sekali. Kata-kata terakhir ya di sini, judul yang saya berikan adalah kata-kata, ucapan perpisahan dari Samuel. Kalau di Alkitab, terjemahan baru LAI memberikan judul Samuel minta diri dari bangsa itu. Jadi ada sebuah momen berpamitan. Tapi momen itu dipakai untuk kembali menyadarkan, kembali mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Samuel sebagai hakim dan persiapan mereka menghadapi seorang pemimpin yang baru dengan sistem pemerintahan yang jauh berbeda, jauh berbeda. Nah, ini dia bedanya. Samuel ingin menunjukkan dulu bagaimana dia menyatakan, ya, kalau orang kita ketika minta diri pasti ada permintaan maaf, ya, maafkan saya atas segala kesalahan, kegagalan yang saya lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tujuannya adalah ketika sudah selesai pamitan itu, tolong ya, jangan permasalahkan lagi kesalahan saya. Nah, Samuel tidak begitu. Ini bagus sekali, boleh menjadi contoh yang benar-benar menunjukkan bagaimana integritas seorang yang utuh, seorang abdi Allah, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh luar dan dalam sama, jernih. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan, itu dia katakan. Sepadan, kedua-duanya, tidak ada perbedaan. Dia bukan cuma menyampaikan kebenaran Tuhan, tapi dia menghidupi kebenaran itu. Dan apa yang dia hidupi, dia katakan, ini dia. Sekarang, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Jadi dengan tegas, bukan menantang, bukan, tetapi menyatakan diri secara terbuka, disaksikan di hadapan Allah. Saksinya adalah Allah, saksinya adalah raja yang baru dinobatkan, ya, dengan seutuh hati. Dulu pernah di Mizpah, nah diulang lagi di Gilgal, untuk menyatakan konfirmasi dari seluruh rakyat bahwa pemimpin yang baru adalah Saul. Nah, di hadapan Tuhan dan raja yang terpilih, Samuel menanyakan, meminta kesaksian dari umat Tuhan, dari jemaat Israel. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok atau suap? Sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ini adalah sebuah pertanyaan terbuka yang meminta jawaban jujur dari segenap umat Israel. Karena Samuel menjadi hakim-hakim lama sekali.
lama sekali. Nah, selama itu, adakah Samuel merugikan salah satu saja, atau mungkin beberapa orang, atau mungkin banyak orang, selama dia memerintah, mewakili Tuhan, menjadi pemimpin atas bangsa itu? Adakah hal-hal yang tidak berkenan? Mengambil sesuatu dengan paksa tentunya, tanpa kerelaan dari yang diambil. Memeras, menerima suap, melakukan kekerasan dengan arogan. Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali untuk menyatakan, saya akan mengakhiri. Apakah saya mengakhiri dengan baik? Dalam ketuntasan sepenuhnya akan kebenaran. Finishing well. Jadi ini pertanyaan yang akan membuktikan saya menyelesaikan ini dengan tuntas, dengan baik atau tidak. Tergantung jawaban dari umat tentunya ya. Nah, ini jawaban mereka. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima suap apa-apa dari tangan siapapun. Konfirmasi bahwa Samuel luar dan dalam tulus di hadapan Tuhan. Umat Israel seluruhnya bisa melihat itu. Samuel berkeliling ya dari Betel, Gilgal, Mispa, kembali ke tempatnya di Rama. Berpuluh kali dia berputar sepanjang dia menjadi hakim. Menghakimi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, mendoakan orang Israel, dan mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Dengan pernyataan bahwa tidak ada satupun yang dirugikan, ini menunjukkan bahwa Samuel, dengan jabatan hakim-hakimnya, hakimnya dia sepanjang umur hidupnya. Kita ingat ya, Samuel dari sejak bayi lepas susu dari mamanya, Hana, dia sudah ada di bawah pengawasan Imam Eli, dididik dalam kebenaran firman Tuhan sebagai imam. Nah, dia melakukannya juga sebagai hakim yang melanjutkan Eli. Terus sampai akhir penyampaian kata-kata perpisahan ini. Dirinya sebagai hakim, dia letakkan tongkat kehakimannya dan dilanjutkan dengan tongkat kerajaan oleh Saul. Samuel ingin tunjukkan perbedaan antara pimpinan yang dimana Tuhan sendiri memimpin, ini hanya sebagai juru bicara hakim itu ya, sebagai wakil dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sekaligus membuat tanda-tanda. Bedanya dengan raja apa? Nah, itu sudah disampaikan di pasal 8. Di pasal 8 itu Samuel sudah ingatkan kepada mereka supaya kalau kalian minta raja ya, ini konsekuensinya. Anak-anakmu laki-laki akan dijadikan ya pekerja, dijadikan bahkan bisa jadi budak, jadi apapun. Anakmu laki-laki, anak perempuanmu akan jadi ya juru minum, apa yang diperlukan, apa yang raja perlukan, bisa ambil anak laki-laki dari umat Israel, bisa ambil anak perempuan, bisa ambil kambing, lembu, kebun anggur yang terbaik, hasilnya dan seterusnya. Budak laki-laki, budak perempuan akan diambil untuk melayani raja, para pegawainya di istana, dan orang-orang yang dijamu. Apapun yang dibutuhkan oleh raja, itu orang Israel tidak bisa tolak. Karena otoritas tertinggi sekarang mutlak di raja. Jangan komplain ya kalau nanti raja itu minta apa-apa. Dikontraskan dengan dirinya, Samuel tidak minta apa-apa. Tidak merugikan siapa-siapa. Nanti raja di pasal 8 ini dikatakan, kamu pada saat itu ya, kamu akan berteriak karena rajamu yang telah kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.
Jadi ada pajak 1/10 di sini juga dikatakan. Kamu juga bisa jadi budaknya. Jadi siap-siap dengan itu. Dikontraskan dengan apa yang Samuel lakukan. Bahkan Samuel melayani, menyatakan kebenaran Tuhan, menghakimi dengan jujur, dengan tegas, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu juga kalau kita melihat di Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga diwakili oleh Tuhan Yesus sendiri yang turun sebagai putra mahkota surgawi, turun menjadi manusia, menjadi abdi. Nah, itu dia. Aku datang bukan untuk dilayani. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai 28 dikatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Wow, bedanya kerajaan dunia, pemerintahan duniawi dengan kerajaan surgawi, kerajaan Allah. Siapa pembesarnya? Oh, mulai dari puncak pimpinan, Tuhan Yesus sendiri datang melayani. Dilanjutkan ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, luar biasa. Itu yang menjadi kontras antara pemerintahan dunia dan pemerintahan kerajaan Allah. Samuel sudah menunjukkan uh, gambaran dari kerajaan Allah itu, di mana Allah sendiri sebagai raja. Di Perjanjian Baru kita bisa melihat Yesus Kristus yang telah merendahkan diri sedemikian rupa, taat sampai mati, diangkat setinggi-tingginya di atas segala-galanya, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan raja itu memerintah dengan hati penuh kasih. Ketika di pelayanannya di muka bumi selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah raja yang melayani sebagai manusia, melayani. Dan katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu ingin besar, layani. Kalau kamu ingin terkemuka, layani. Ya, itu sudah ditunjukkan oleh Samuel. Dan ini menjadi pelajaran buat kita yang penting. Oh, saya ingin besar? Mungkin kita tidak pernah berpikir saya ingin besar. Tetapi hati kita ketika kita melihat yang kita teladani, yang kita muliakan, kita ikuti. Kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, Kristusnya begitu. Saya pengikut bagaimana? Kalau jejak langkahnya adalah jejak langkah melayani, saya melayani. Tidak pantas kalau yang saya ikuti itu melayani, kemudian saya menjadi sok penting, arogan, dan tidak mau melayani orang lain yang disuruh melayani. Oh, itu bukan pengikut Kristus. Pasti. Karena kalau mengaku mengikut Kristus, maka harus seperti Kristus. Dan itu Samuel sudah sampaikan ya, lihat, aku lakukan ini. Kamu akan lihat nanti perbandingannya dengan raja yang kamu minta. Kamu akan diperlakukan seperti ini. Kita lanjutkan. Lalu berkatalah ia, Samuel, kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi.
Bukan berani ya, Samuel ini menyatakan ketulusannya, kemurniannya, bahkan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, mata Tuhan yang menyelidiki semua-muanya, bahkan sampai dasar hati Samuel. Dia berani katakan, saya transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa saya sembunyikan. Dan ini puluhan tahun, kalaupun saya pakai topeng, nampaknya baik padahal tidak. Kamu akan tahu seperti apa perjalanan hidupku. Tidak ada orang yang bisa pakai topeng, pakai masker terus-menerus. Akan ada saatnya itu dibuka, dibongkar. Kejahatannya, apa yang tersembunyi, niat, seandainya ada niat busuk, maka itu akan terekspos, terlihat. Tidak bisa dipendam ya, bara api akan menghasilkan asap. Walaupun apinya tidak membara, tetapi asapnya ada. Nah, itu yang dia sampaikan di hadapan Tuhan sebagai saksi, di hadapan Raja yang diurapi. Si Saul sebagai saksi. Diaminkan oleh umat Israel. Kemudian setelah itu, setelah membuka percakapan perpisahan ini, Samuel melanjutkan dengan menceritakan sejarah. Nah, ini dia pentingnya. Dulu saya di sekolah, saya tidak suka dengan sejarah. Bukan karena sejarah tidak menarik, tetapi karena guru yang menyampaikan tidak menarik. Ya, tidak menyalahkan gurunya. Saya menghormati guru saya, tetapi caranya membuat kami para murid tidak suka. Sang guru datang, duduk di mejanya, membaca apa yang ada di buku, dan dengan nada yang datar, dari awal pelajaran sampai hampir terakhir baru ditanya, ada pertanyaan? Kami semuanya sudah melihat buku itu, tulisan itu sudah kabur gitu ya, karena entah mengantuk, akhirnya mencari kesibukan sendiri, tidak boleh ramai, tidak berani ramai, tapi diam-diam, ya tertidur, ada yang asik menggambar, ada yang bisik-bisik, ada yang berbicara atau bermain dua teman sebangku. Oh, tidak menarik sekali, apalagi ketika ulangan. Tahun berapa? Apa kejadiannya? Namanya siapa? Coba kalau guru sejarah bisa menyampaikan dengan menarik dan dengan makna bahwa sejarah sangat mudah terulang jika kesalahan itu tidak dipelajari. Jika kebaikan itu tidak diteladani, maka akan ada hal-hal buruk. Itu berulang sebenarnya ya, sejarah itu dulu terjadi, harusnya menjadi pelajaran. Lalu makna itu buat kita sekarang apa? Kalau kita bicara tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan para pahlawan, dengan tahun, dengan tanggal, dengan tempat di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya harus dimaknai sekarang sudah merdeka. Bagaimana caranya? Oh, era sekarang bukan cuma merdeka. Ada pembangunan teknologi yang sedemikian rupa. Dan sekarang kondisi ekonomi politik sedang, kita bisa bilang, tidak baik-baik saja, harus diakui. Jadi tidak semata-mata bicara angka, tempat, tahun, atau nama. Tidak berkesan sama sekali. Menghimbau para guru yang masih aktif mengajar, selalu cari makna. Apakah itu apalagi ya? Sejarah, geografi, matematika, bahasa apapun. IPA, IPS ya, bidang apa saja. Kalau itu bisa dimaknai, itu pelajaran akan menarik sekali. Semua murid akan antusias melihat
belajar. Dan itu angka tanggal tinggal diulang karena peristiwanya sudah masuk di dalam memori. Karena menarik, tidak membosankan. Semoga para guru yang mendengar belajar dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan itu tercetak dalam ingatan, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mungkin Markus duluan yang belajar dari Petrus, atau kemudian Lukas mencari catatan data-data dan seterusnya, sebagai empat sudut pandang dari perspektif yang berbeda-beda yang melengkapi kisah kabar baik itu. Mereka mencatat karena itu berkesan sekali, karena itu bermakna sekali. Dilanjutkan, sejarah yang disampaikan oleh Samuel mulai dari Musa, bahkan sebelumnya nanti kita akan lihat Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari Mesir. Maka sebab itu berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Artinya apa? Samuel ingin ingatkan, dulu Tuhan sudah melakukan karya yang legendaris, tidak akan terlupakan. Itu tercatat dalam 5 kitab Musa, khususnya di kitab kedua, Keluaran, tetapi itu juga diceritakan secara oral, dari mulut ke telinga anak-anak, dari mulut orang tua, dari mulut para guru, menyampaikan kepada anak-anak, murid-murid, dan itu diulang-ulang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perhatian penuh dari orang yang kita sedang ajarkan atau diskusi, menggunakan cerita, narasi yang terbukti, fakta yang ada, tetapi dengan sungguh-sungguh ekspresi yang tepat dan dengan penekanan yang benar, mana yang penting ditekankan supaya orang yang mendengar itu selalu antusias. Oh begitu, oh iya, Tuhan saksi, Tuhan bukan cuma, Tuhanlah yang melakukannya, Tuhanlah yang menghajar Raja Firaun dan orang Mesir yang sombong, arogan dengan dewa-dewi yang mereka banggakan, dijungkir balikan untuk menunjukkan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan membela umatnya. Dan itu lanjut terus, kasih Allah, pemeliharaan Tuhan dibuktikan melalui sejarah, dan sampai dengan saat ini Tuhan sudah melakukan. Buktinya baru saja kita menang, bukan? Itu nanti dilihat ya, ada nahas, si ular itu, baru saja kita menang terhadap nahas melalui raja yang terpilih, mempersatukan kembali bangsa yang sempat terpecah. Jadi Tuhan memberikan keselamatan. Segala perbuatan ajaib itu adalah untuk menyelamatkan umat yang dicintai. Umat yang pantas untuk dicintai, umat yang selalu memberontak, bertobat, memberontak lagi terus begitu di zaman hakim-hakim ya. Keluaran juga begitu. Sepanjang sejarah sampai sekarang kah? Ya, saya harus mengakui berkali-kali saya jatuh gagal. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan mengangkat kembali. Ada disiplin, ya, itu yang membuat kita tercelik. Pergumulan itu membuat kita melihat kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kekuatan kita kecil sekali, kesehatan kita itu sungguh-sungguh bergantung pada kebaikan Tuhan. Apa yang kita miliki sungguh-sungguh itu anugerah Tuhan. Kita berupaya, bukan berarti otomatis kita bisa dapat segala-galanya. Tidak. Ya, bahkan ada upaya yang begitu keras, jungkir balik, tapi tetap sederhana hidupnya. Kuncinya cuma satu, bersyukur atau tidak. Makanan apa yang paling enak?
Saya menerapkan dalam diri saya sendiri, makanan yang paling enak adalah makanan yang ada saat ini. Tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak ada. Itu lebih enak? Mungkin. Tapi yang ada di sini, ini yang saya syukuri. Ini yang paling enak. Jadi kita bisa makan dengan enak. Walaupun itu makanan yang sederhana. Tidak perlu harus ke tempat-tempat yang dikatakan, wah, wisata kuliner dan seterusnya. Silakan jika ada waktu, jika ada dana, tapi rasa syukur itulah yang membuat kepuasan. Oh Tuhan, enak sekali. Terima kasih. Makanan yang sederhana dengan ucapan syukur. Itu makan bersama-sama sambil ngobrol dengan akrab. Bukankah itu jauh lebih enak daripada makan dengan hidangan yang kelas eksklusif, tapi masing-masing dengan HP-nya sendiri. Makan, selesai, beres, jalan sendiri-sendiri. Apa enaknya? Oh, makanannya di lidah enak. Berkesankah itu? Tidak. Tetapi, ya, itu yang Tuhan sampaikan. Dalam kisah kasih Allah, perjalanan itu yang dulu pernah terjadi di masa kini. Dan akan terjadi di masa mendatang. Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan yang solid, pengalaman itu meyakinkan kita, membuat kita, iman kita bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada saat ini. Saya tidak mungkin bisa berdiri saat ini. Jadi, Tuhan, saya yakin di masa mendatang pemeliharaan Engkau. Tuhan, saya mendedikasikan masa depan untuk melayani Engkau, memprioritaskan Engkau. Karena Tuhan sudah memprioritaskan umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan Saudara saya yang telah menyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita menjadi anak-anaknya yang dipedulikan, yang diperhatikan, yang dikasihi. Samuel sampaikan itu sampai dengan permintaan. Ya, dikatakan, Nahas, Raja Bani Ammon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan, Allahmu adalah rajamu. Itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Samuel ketika permintaan itu datang. Bahkan sebelumnya ya. Maka, sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu meminta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja, nah kondisi ini, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan anggap dengan meminta raja semua beres. Jangan lupa tadi ya, perbandingan antara hakim si Samuel yang tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah merugikan siapa-siapa. Nanti raja itu sudah diperingatkan sebelumnya di pasal 8 akan minta apa-apa dan bahkan itu mungkin merugikan habis-habisan. Itu terjadi sebentar lagi ya di pasal-pasal selanjutnya. Asal kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Jadi, menunjukkan bahwa Tuhan tetap yang berotoritas mutlak, berdaulat sepenuhnya. Raja itu diangkat oleh Tuhan. Tetaplah beribadah sungguh-sungguh, taatlah sepenuh hati, kasihilah Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan memberikan bahkan nyawanya, membela dengan kuat kuasa tangannya yang perkasa. Asal itu ya syaratnya yang disampaikan melalui Samuel kepada umatnya. Tetapi, nah kata tetapi di ayat yang ke-15 menunjukkan sebaliknya. Jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan,
maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Diperingatkan ya bahwa ketundukan yang penuh itu seharusnya kepada Tuhan. Kalau kita tunduk pada Tuhan dan Tuhan mengangkat pemerintah, dalam hal masa itu adalah Raja Saul, atau di masa kini pemerintahan di Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan yang sudah mengangkat, menetapkan, maka mereka, orang Israel, kita pada masa kini harus tunduk pada pemerintahan itu. Tetapi di atas segala-galanya, tunduklah pada Tuhan. Dan kata Tuhan, Yahweh, menunjukkan nama pribadi dari Allah orang Israel yang disembah satu-satunya. Di pasal ini saja muncul 32 kali. Saya memeriksa berulang-ulang dari terjemahan ya, dari bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Inggris, tulisan Yahweh itu muncul 32 kali. Bayangkan dalam satu pasal saja, dalam 25 ayat, ada 32 kali nama Tuhan, huruf besar semua, dicantumkan, disebutkan. Tadi saya sudah katakan bahwa pasal ini berpusatkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur, sehingga era hakim-hakim Samuel selesai, pamit, masuklah dalam era yang baru. Tetap Tuhan yang terutama. Berlaku buat kita. Jika tidak mendengarkan, ya, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihat perkara besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Nah, ini suasananya dengan kalimat ini, Samuel mengubah suasana kembali. Kalau tadi kalimat perpisahan itu mungkin menimbulkan keharuan di sebagian orang. Aduh, Samuel sekarang sudah tidak lagi menjadi hakim. Waduh, nanti bisa nggak keadilan itu ya, dan seterusnya. Ada lagi yang sebagian berkata, yes, inilah yang kita minta. Seorang raja, bukan seorang hakim. Dan bukan Tuhan langsung yang memerintah kita. Yes, ada yang senang, ada yang bersedih. Tetapi Samuel menyatakan kebenaran ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Jadi kalau itu ditanyakan, dan itu yang terjadi, berarti itu sekitar pertengahan tahun, bulan Juni, pertengahan bulan Juni begitu. Itu adalah masa kering dan panas di sana, ya, di tanah perjanjian pada saat itu, di daerah di mana Gilgal, di daerah Timur Tengah, itu musim panas dan kering. Bukankah sekarang musim itu aku akan bersuruh kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan? Wah, beda sekali ya. Ada tanda supranatural, ajaib, di luar kenormalan, tidak alamiah, akan ditunjukkan supaya orang Israel melihat dan sadar bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di hadapan mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Sekali lagi Tuhan menegaskan ya, bahwa meminta raja itu berarti menyepelekan Tuhan sebagai raja yang terutama. Nanti hati orang Israel dengan setelah ada raja manusia, orang Israel akan meminta atau tunduk kepada raja ini. Kalau rajanya baik, dikatakan, kalau kamu tetap tertuju pada Tuhan, takut akan Tuhan, maka amanlah bangsa itu. Negara kamu akan aman. Tapi begitu rajanya tidak menghormati Tuhan, raja itu pemimpin, anak buahnya, umatnya akan ikut, walaupun tidak semua, akan ikut dan menolak Tuhan.
itu dosa yang besar. Itu sudah terlihat oleh Tuhan jauh di depan. Dan Tuhan mengingatkan supaya suasana yang diubah itu adalah supaya orang Israel gentar. Jangan main-main, permintaanmu itu dosa, kejahatan yang besar di mata Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah tetap yang berdaulat sepenuh atas segala-galanya. Alam saja, alam semesta tunduk pada kemahakuasaan Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta ya. Jadi Tuhan mau apa saja, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kefanaan, ya hukum-hukum fisika, hukum-hukum yang ada di bumi itu, semua bisa override, ya diatasi dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mau tunjukkan itu supaya orang Israel gentar, sungguh-sungguh gentar. Karena Tuhan tahu ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mudah untuk berbalik. Nah, Tuhan siapkan, Tuhan ingatkan dengan fenomena alam yang ajaib. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Mereka sadar, mereka mohon Samuel berdoa agar Tuhan jangan teruskan guru dan badai dan petir yang menyambar-nyambar. Aduh, makin dekat rasanya ya. Itu jauh lebih mengerikan daripada peristiwa di Mesir atau yang baru saja orang yang mengancam Yabes Gilead, mau mencungkil mata kanan mereka. Ini sekarang Tuhan sendiri yang mau bertindak langsung kepada orang Israel. Jadi mereka minta, please doakan kami, mati nanti kami semuanya. Bukan orang yang Yabes Gilead saja yang diancam oleh si ular itu. Enggak, kami semua nanti. Ya, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Nah, ini dia. Kalau kita tetap mengikuti Tuhan yang mengatasi segala-galanya, yang mencipta dan mengatasi segala-galanya, apalagi yang kita takutkan? Jangan takut. Ini bagus sekali. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengikuti ada tindakan nyata, yaitu beribadah dengan setia, segenap hati. Kalau memuji Tuhan itu juga dengan segenap hati, bukan cuma dari lidah dan mulut. Bisa pakai suara 2, suara 3, suara 4 dengan alat musik yang dimainkan secara indah, profesional. Tuhan lihat hati. Beribadah dengan segenap hati. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa, kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Nah, kemudian ayat yang penting. Oh, sangat baik jika Bapak, Ibu, dan Saudara memberikan warna khusus. Kalau itu Alkitab, berikan warna khusus di 1 Samuel 12 ayat ke-22. Kalau itu di HP, ada pilihan untuk highlight ya, untuk memberikan warna. Sehingga ketika kita mungkin sedang melihat, membaca, oh ini penting. Berikan warna yang bagus untuk ayat ini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Nah, ini pertanyaan bagus untuk merefleksi.
Alasan apa ya Tuhan memilih saya dan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memilih kita menjadi miliknya? Apa alasannya? Apakah karena kita baik? Oh, karakter kita dipandang mulia oleh orang-orang, sehingga Tuhan pun melihat karakter itu dan berkenan menjadikan kita umatnya yang dicintai, yang dikasihi, yang dibela, yang dipelihara sampai pada kekekalan, ditebus dengan darahnya yang mulia. Apakah itu karena ketampanan, kecantikan, atau karena karya, perbuatan amal yang kita nyatakan kepada orang-orang miskin, memajukan bangsa dan negara ini? Sesungguhnya tidak. Tidak ada satupun yang membuat Tuhan tertarik sebenarnya, ya. Kita dipilih, Tuhan menebus kita pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih memberontak, masih menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi Tuhan menjatuhkan pilihan, aku mau mengasihi engkau karena aku mencintai. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Itulah kasih agape. Alasan yang kita, oh iya, karena dia itu memang baik. Tidak. Allah tidak mengangkat kita, menebus kita karena kita baik. Tidak. Orang baik justru tidak butuh ditebus, ya. Merasa baik, tidak butuh penebusan, tidak butuh keselamatan. Orang kaya, saya sudah puas dengan kekayaan. Saya membangun apa saja, benteng yang kuat, dan itu akan berlanjut sampai ahli waris ketujuh pun tidak akan habis. Sebentar. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, tidak semulus yang kamu pikirkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tapi Tuhan yang memberikan kita anugerah. Anugerah tidak pantas, tetapi diberi. Itu anugerah. Bukan upah. Kita tidak ada yang bisa untuk mendapatkan upah masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang pantas, karena kita manusia yang berdosa. Surga sedemikian kudus, tidak ada yang bisa mengotori surga, kecuali orang yang berdosa ini dibenarkan, dikuduskan, dijamin dengan materai darah Kristus. Maka ini yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Semuanya karena anugerah. Tuhan memberikan iman. Tuhan menyatakan, aku mengasihi engkau karena aku mengasihi engkau. Tidak ada alasan lain. Supaya nama yang besar itu, keagungan kemuliaannya, disaksikan, dinyatakan, diagungkan, dibesarkan, di-sharingkan, dibagikan, disebarkan kemanapun. Itu alasan mengapa kita menyampaikan kabar baik. Karena kita tidak pantas, dan kita mendapat anugerah. Itu layak, selayak-layaknya untuk diceritakan. Mengenai aku, Samuel, ini juga ayat penting bagi semua pemimpin. Semua pemimpin. Baik itu pemimpin rohani, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam institusi, atau orang yang merasa, aku perlu pemimpin untuk diriku sendiri. Perhatikan ini, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Samuel menyatakan ini dosa. Dosanya apa? Jika aku berhenti mendoakan kamu. Tadi orang Israel minta, please doakan kami supaya kami jangan mati. Please, minta supaya Tuhan menghentikan guruh dan hujan yang sedemikian mengerikan ini. Nah, Samuel katakan, ya, dalam posisinya sebagai pemimpin rohani. Pemimpin politik ada Saul, tetapi dia tetap memegang kepemimpinan rohani. Dan dia sampaikan pernyataan yang penting sekali ini bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap pemimpin. Berdosalah aku jika aku tidak mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Kebenaran firman Tuhan itu adalah jalan yang baik dan lurus.
bukan etika moral, bukan, tetapi firman Tuhan. Jauh lebih esensial, lebih mendasar, fondasional, yang menjadi fondasi dari semua etika, semua aturan kebaikan, keadilan dari firman Tuhan ini. Aku berdosa jika aku tidak sampaikan firman kebenaran yang sejati dari Tuhan. Oh, jika para pemimpin rohani, jika para hamba Tuhan, jika para pemimpin rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu yang disatukan, sepakat menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bersinergi untuk mendoakan anak-anak yang dipercayakan, nanti punya menantu, nanti punya cucu menantu, nanti punya cicit. Oh, itu adalah tugas dari pemimpin. Dan mengajarkan kebenaran. Dari kecil sudah menceritakan kisah-kisah firman Tuhan yang berpusatkan kepada Tuhan. Nah, ini supaya jangan salah ya, ketika kita bicara tentang Gideon, Yerubbaal, ini juga disebutkan di sejarah tadi. Samuel katakan, bukan Gideonnya yang hebat gitu ya. Jangan sampai penekanannya salah sehingga anak-anak sekolah minggu atau anak-anak kita terpesona dengan Gideonnya, atau tentang Daniel di lubang singa, atau tentang Anania, Misael, Asaria, Sadrach, Mesach, Abednego, atau kisah apapun yang hebat, Daud lawan Goliat dan seterusnya. Bukan Daudnya, bukan Hananya, Misael, dan Asarianya, bukan Danielnya, bukan Esthernya, Ruth, bukan. Tuhan melalui orang-orang yang awalnya biasa. Nah, ini penting. Kita orang-orang yang biasa awalnya, tetapi ketika Tuhan memakai kita, mungkin sederhana hanya di dalam keluarga, kita mendoakan sungguh-sungguh, kita menjadi juru syafaat para hamba Tuhan, juru syafaat bagi jemaat yang dipercayakan. Pemimpin di kantor, di perusahaan, di pabrik, dengan seorang supervisor yang punya anak buah, mendoakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran itu. Oh, itulah yang Tuhan mau. Dan beranikah kita berkata, berdosalah aku jika aku tidak berdoa dan menyampaikan dan menghidupi kebenaran itu. Kalau memang kita berani melakukan itu, inilah saatnya seperti Samuel. Dia mengakhiri tugas jabatannya, finishing well. Itu adalah sebuah istilah yang bagus sekali, seperti Paulus. Sekarang darahku sudah mulai tertumpah. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara imanku. Saatnya aku masuk ke garis finish dengan keyakinan bahwa aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Berulang-ulang ya, segenap hati, seutuh hidup, totalitas. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi, jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seberapa banyak kita menjadi juru syafaat bagi bangsa negara kita, bagi kota kita, bagi wilayah tempat tinggal kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Dan biarlah kita di akhir hidup pelayanan
kita bisa menyelesaikan dengan baik dan dengan nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi saksi, orang-orang yang kita layani, anak buah kita, anak-anak kita, menantu, cucu, bisa melihat, atau orang tua kita, bisa melihat bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dan berguna bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan yang sangat istimewa dari 1 Samuel pasal 12 Tuhan. Kami sudah pelajari. Saatnya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, yang kami ingat, kami catat di dalam memori kami. Kami ingin hidup kami berguna Tuhan. Dan kami ingin nurani kami bersih, murni di hadapan Tuhan. Kalau kami melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tolong sadarkan kami supaya kami membayar, mengganti, membereskan hal itu sebelum kami menyelesaikan semua tugas kami di muka bumi ini. Kami tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Atau kami menyesal karena kami belum sempat berbuat baik, mengembalikan apa yang kami hutang kepada orang lain. Sebelum saatnya itu tiba, Tuhan tolong kami sungguh-sungguh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang kemanapun. Engkau satu-satunya yang berdaulat mutlak atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami tunduk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kebenaran Engkau, memuliakan Engkau, menyenangkan hati Engkau, menunjukkan kasih kami yang tulus kepada Engkau dan kepada sesama. Ini doa kami, mohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak Engkau yang dengan setia, yang dengan cinta mengasihi firman Engkau dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Amin.